Shalom, Bapak Ibu, selamat malam. Bagaimana kabar kita semua? Harapan saya kita sehat dan penuh dengan sukacita. Malam hari ini saya akan berbagi dengan satu tema, Allah peduli. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, dan nanti beberapa ayat saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ini sebuah cerita yang amat drastis ya untuk ukuran Elia. Karena Elia sebelumnya itu dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengadakan mujizat-mujizat, ya, dipelihara di tepi sungai Kerit, dipelihara oleh janda miskin. Kemudian dia mengalahkan ratusan nabi-nabi Baal. Oh, hebat sekali. Tetapi secara drastis tiba-tiba Elia merasa ingin mati. Mengapa demikian? Karena waktu itu dia diancam oleh Isabel. Dia akan dibinasakan. Dan di situ dia melarikan diri. Dia drop. Dia penuh dengan ketakutan. Dan dia ingin mati rasanya. Bapak Ibu, namun yang saya mau bagikan kepada kita, bagaimana Tuhan itu sangat-sangat peduli kepada Nabi Elia. Tuhan mengerti perasaan Elia. Tuhan mengerti keputusasaan Elia. Tuhan mengerti ketakutan Elia. Dan disinilah Tuhan itu betul-betul memperhatikan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ya. Dan kemudian ayat 7 mengatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Luar biasa. Tuhan mengerti bagaimana perasaan dan kegalauan di jiwa Elia. Tuhan akhirnya mengutus malaikat untuk memberi makanan dan minuman. Ya, Bapak Ibu, kisah ini kiranya menguatkan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengerti secara detail masalah-masalah yang kau hadapi. Mungkin engkau seperti orang yang sendirian. Engkau sepertinya gak ada yang menolong, gak ada yang peduli. Bahkan pasanganmu pun mungkin sedang mengecewakan engkau, sedang menekan engkau. Karena sepertinya, Tuhan, siapa yang mau memperhatikan aku? Siapa yang mau peduli dengan perasaanku? Tuhan sedang peduli dengan perasaan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara menghadapi kegagalan. Ya, pekerjaan saudara turun, atau di tengah-tengah saudara bekerja di lingkungan pekerjaan saudara dibully, saudara dijauhi, saudara sepertinya ditekan oleh bos saudara. Saudara merasa, siapa yang mengerti perasaanku? Saya percaya Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan peduli kepada perasaan saudara. Tuhan mengerti perasaan saudara. Oleh karena itu, di tengah-tengah kesendirian saudara seperti ini, saya mau memberikan semangat kepada saudara, dorongan kepada saudara. Datanglah kepada Tuhan. Curahkan seluruh perasaanmu kepada Tuhan. Curahkan seluruh kegalauanmu kepada Tuhan. Curahkan keputusasaanmu kepada Tuhan. Curahkan kepedihanmu, mungkin ketakutanmu, kekecewaanmu, dan lain sebagainya.
Tuhan mengerti, dan saya percaya Tuhan sudah menyediakan obat yang manjur untuk kehidupan saudara. Ketika saudara datang dengan air mata di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan menghibur, menguatkan saudara. Karena itu konsistenlah. Ketika saudara senang, ketika saudara susah, ketika saudara menderita, ketika saudara mungkin tidak mengalami persoalan, tetaplah datang kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini ketika saudara mengalami banyak masalah, tekanan, kesendirian, datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang akan menguatkan saudara. Jangan saudara menjauh. Allah peduli kepada saudara. Selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom.